Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi bersama saya dengan channel ini, channel yang akan terus memberikan informasi-informasi seputaran sirkuit Mandalika. Ya, jadi buat teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung dan saya ucapkan terima kasih banyak yang telah memberikan dukungan untuk channel ini. Semoga kita semua dipermudah segala urusannya, dimurahkan segala rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi pada video kali ini kita melihat apa saja progres yang masih berjalan seputaran sirkuit Mandalika dan kawasan ekonomi khusus KIK Mandalika, dan berita apa saja yang masih hangat diperbincangkan soal WSBK yang akan dihapus di sirkuit Mandalika kali ini. Ya, jadi pengelolaan sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat NTB kembali menjadi pembicaraan publik, dan Gubernur NTB yaitu Zulkifli Mansyah mewacanakan pengambil alihan pengelolaan sirkuit Mandalika. Ya, dengan gara-gara Zulkifli Mansyah tidak sepakat dengan rencana PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Persero atau dikenal dengan Injourney untuk menghapus event World Superbike yang menyebabkan perusahaan merugi hingga 100 miliar rupiah. Ya, kata Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah, kalau memang Injourney tidak sanggup, serahkan saja pengelolaan sirkuit Mandalika itu pada kami, Pemda NTB. Insya Allah jangankan WSBK dan MotoGP, yang lain pun banyak yang bisa kami lakukan dengan sirkuit yang luar biasa ini, kata Zulkifli Mansyah. Ya, Zulkifli Mansyah menilai balap motor tingkat dunia seperti World Superbike dan MotoGP di sirkuit Mandalika adalah sarana penting untuk mempromosikan pariwisata di Nusa Tenggara Barat itu. Ya, menurutnya sebagai badan usaha milik negara, semestinya Injourney tidak hanya sekedar mempertimbangkan aspek untung rugi bisnis, namun juga mesti memprioritaskan program pemerintahannya. Ya, sebelum Direktur Utama Injourney Doni Oskaria mengatakan perusahaan merugi sekitar 100 miliar gara-gara pergelaran WSBK, dan tidak hanya itu, ajang balap motor MotoGP juga menyebabkan kerugian 50 miliar rupiah. Ya, jadi sumber masalahnya sama, tak banyak investor yang berminat menjadi sponsor pegelaran balap motor itu, sedangkan hasil penjualan tiket tidak bisa menutup biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menggelar kedua event balap motor tersebut. Ya, jadi untuk mengurangi beban perusahaan, pihaknya berencana menghapus event World Superbike dari sirkuit Mandalika. Dan rencana itu juga sempat disampaikan pengelolaan sirkuit Mandalika pada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC. Ya, jadi rencana penghapusan World Superbike dari sirkuit Mandalika tampaknya juga belum mendapat persetujuan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Dan kendati mengakui bahwa agenda tersebut memberikan beban operasional yang cukup tinggi. Dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan akan mempertahankan gelaran ini. Alasannya, ajang balapan itu berperan sebagai sarana branding untuk pariwisata Indonesia. Sangat positif untuk branding sebuah negara, beber Erick Thohir usai rapat bersama Komisi 4 DPR RI di Senayan, Jakarta kemarin. Ya, hal senada juga disampaikan staf khusus 3 Menteri BUMN Arya Sinulinga mengatakan kerugian dari pelaksanaan WSBK maupun MotoGP belum cukup untuk menjadi alasan mencoret ajang balap motor tersebut. Dan menurut Arya Sinulinga kerugian yang dialami oleh Injourney adalah hal yang sangat wajar. Dalam merintis bisnis, dia yakin ke depan ajang balap motor itu bisa berkembang dan menghasilkan keuntungan. Dia mengatakan juga kalau semua jualan langsung untung, semua bahagia dan semua akan masuk ke bisnis itu, ujarnya. Ya, lebih lanjut, Arya Sinulinga, pegelaran WSBK dan MotoGP bukan event biasa. Balapan itu memiliki tujuan untuk mempromosikan Mandalika sebagai salah satu pusat pariwisata olahraga tingkat internasional. Itu bukan soal kerugian, ini soal penugasan, ujar Arya di kantornya.
Jadi namun wacana Gubernur Zulkifli Mansyah untuk mengambil alih pengelolaan sirkuit Mandalika juga tidak serta-merta ya disetujui pemerintah pusat. Sebab pengambilan sirkuit oleh pemerintah daerah dinilai tidak mudah dan belum tentu menjadi solusi yang tepat. Ya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno juga mengatakan saat ini yang berhak mengelola sirkuit itu adalah ITDC. Sebagai bagian BUMN, Sandiaga berujar pengelolaan sirkuit Mandalika membutuhkan kerjasama yang sangat kuat dari segi perawatan, penyelenggaraan, dan penambahan event-event. Jadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tuturnya juga akan terus berupaya meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung di kawasan Mandalika. Dan ia juga di fase pariwisata dan lapangan kerja juga akan ditingkatkan. Dengan begitu ia berharap sirkuit Mandalika tidak lagi merugi. Ya, ekonomi dari sirkuit Mandalika juga yang sangat besar ya. Sandiaga pun optimistis secara jangka panjang sirkuit Mandalika dapat memperoleh keuntungan apabila bisnisnya dikelola secara profesional. Tentunya perlu kolaborasi karena mengoperasikan sirkuit yang dibangun dengan begitu banyak investasi perlu tim yang sangat kuat, kata Sandiaga Salahuddin Uno. Ya, jadi Direktur Center of Economics and Law Studies atau Bima Yudhistia ya mengatakan pemerintah sudah terlanjur membangun sirkuit Mandalika sehingga supaya tidak sia-sia maka sirkuit tersebut harus tetap memiliki event-event ya. Sebab bila sirkuit itu terbengkalai, biaya operasional dan perawatan akan tetap berjalan juga. Ya, namun menurut Bima ya, rencana Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk ambil alih pengelolaan sirkuit tersebut tidak tepat. Salah satu potensi persoalan yang akan dihadapi pemerintah daerah jika mengambil alih pengelolaan sirkuit Mandalika tersebut adalah munculnya gangguan pada APBD daerah tersebut ya. Ya, jadi pengambil alihan itu juga bisa menyebabkan konsentrasi pemerintah daerah terpecah dan membuat program-program lain terbengkalai. Hal yang sama juga menurutnya akan terjadi apabila dialihkan ke badan usaha milik daerah atau APBD. Bima menilai pengelolaan sirkuit Mandalika ya sudah benar di tangan Injurni, namun ia menyarankan agar BUMN itu menghapus gelaran WSBK dan mencari event internasional yang lebih menguntungkan, sehingga agenda yang digelar tidak memberatkan pihak pengelola. Dia juga mendorong agar Injurni mencari partner kerja sama. Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Ahmad Yunus ya juga menilai pengambil alihan aset BUMN tidak mudah. Pasalnya ada proses panjang di BUMN untuk mengalihkan atau menghapus aset yang dimiliki.